Coba deh bayangin, di kantor-kantor seluruh Jepang saat ini lagi ada perang besar-besaran. Ini bukan soal teknologi baru atau gaya berpakaian ya, bukan. Ini jauh lebih dalam. Sebuah benturan fundamental tentang apa sih arti bekerja itu sendiri, sebuah revolusi diam-diam yang lagi mengubah wajah dunia kerja Jepang untuk selamanya. Nah, biar kebayang, ini dia nih dua filosofi yang lagi tabrakan. Di satu sisi, ada prinsip era Showa yang udah mendarah daging. Perusahaan itu keluarga. Ini soal loyalitas seumur hidup, pengabdian total. Di sisi lain, ada pandangan modern yang lebih to the point. Pekerjaan itu kontrak, ini murni kesepakatan bisnis. Wah, benar-benar dua dunia yang berbeda kan? Dan jangan salah ya, ini bukan cuma anak-anak muda yang ngeluh loh. Coba lihat deh datanya. Hampir 80% pekerja muda dan sekitar 74% pekerja senior, dua-duanya ngerasain adanya kesenjangan ini. Jadi, ini masalah yang dirasakan bareng-bareng, bukan cuma salah satu pihak aja. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya. Kita bakal kupas tuntas, apa sih yang bikin dua generasi ini sebel-sebelan setiap hari di kantor? Apa aja sih titik-titik gesekan yang paling panas itu? Nah, ini dia nih biang keroknya sehari-hari. Para senior itu pusing, kok anak baru ngabarin hal penting lewat line sih? Terus, kok kayaknya hidup pribadi lebih penting dari kerjaan? Sebaliknya, yang muda ini udah capek banget disuruh semangat doang tanpa solusi dan dipaksa ikut acara minum-minum abis kerja. Ini benar-benar benturan nilai yang kelihatan banget setiap hari. Tapi tunggu dulu. Biar adil, kita harus ngerti kenapa generasi senior bisa mikir kayak gitu. Ini semua ada akarnya. Yuk kita mundur sedikit buat ngebahas sistem yang ngebentuk cara pikir mereka. Sebuah sistem yang menjanjikan stabilitas seumur hidup. Nah, ini dia kata kuncinya, Nenko Joretsu. Gampangnya gini, makin lama kamu kerja di satu perusahaan, makin tua umurmu, otomatis pangkat dan gaji bakal naik terus. Pengalaman dan loyalitas dihargai di atas segalanya. Sistem inilah yang jadi tulang punggung ekonomi Jepang setelah perang. Sistem ini tuh bukan asal dibuat loh, ada alasannya. Di era pertumbuhan ekonomi yang gila-gilaan, perusahaan butuh banget tenaga kerja yang setia dan nggak pindah-pindah. Jadi ini kayak simbiosis mutualisme gitu. Perusahaan kasih jaminan masa depan, karyawannya kasih loyalitas seumur hidup, win-win solution pada masanya. Jadi, jalur karirnya tuh udah jelas banget, kayak resep kue. Pertama, kamu lulus, masuk satu perusahaan, dan ya udah di situ aja seumur hidup. Kedua, kamu tunjukin kerja keras dan kesetiaan. Imbalannya, promosi dan kenaikan gaji udah pasti datang secara berkala. Dan akhirnya, kamu bisa pensiun dengan tenang dan aman. Sebuah jalan hidup yang sangat terprediksi. Tapi, ya namanya juga janji, bisa diingkari kan? Sistem yang kelihatannya kokoh ini ternyata mulai goyah. Dan akhirnya, amruk. Sekarang kita akan lihat apa aja yang bikin fondasi sekuat baja ini hancur berkeping-keping. Ada 3 gempa bumi besar yang ngancurin sistem ini. Pertama, di tahun 90-an, bubble ekonomi Jepang pecah. Boom! Lalu, di tahun 2000-an, persaingan global makin gila. Dan puncaknya di 2010-an, datanglah disrupsi teknologi. Sistem yang tadinya stabil itu tiba-tiba jadi kuno dan nggak relevan lagi. Nggak percaya? Lihat aja datanya. Ini bukti paling telak. Di tahun 1999, hampir 80% perusahaan masih pakai sistem gaji senioritas. Tapi lihat, cuma dalam 2 dekade, angkanya anjlok jadi di bawah 50%. Ini bukan sekedar penurunan, ini adalah keruntuhan sistem yang bisa kita lihat langsung dari angka. Nah, dari sini kita jadi mikirkan, apa sih sebenarnya plus minusnya sistem lama yang senioritas ini sama sistem baru yang berbasis prestasi? Mana yang lebih oke? Yuk kita bedah pertukarannya. Oke, kita bedah satu-satu ya. Sistem senioritas itu emang ya bikin kerja jadi aman, loyalitas tinggi. Tapi ya gitu, inovasi jadi mandek. Nah, sistem meritokrasi atau prestasi, sebaliknya. Inovasi digenjot, anak muda berbakat bisa langsung naik, tapi ya itu, rasa aman jadi hilang. Ini benar-benar pilihan sulit, mau stabilitas atau mau pertumbuhan. Ada satu kutipan yang pas banget buat ngegambarin dilema ini. Intinya, sistem lama itu kayak selimut hangat yang nyaman banget, bikin kita merasa aman secara psikologis. Tapi saking nyamannya, perusahaan jadi nggak bisa lari kencang, nggak lincah. Padahal di dunia sekarang, kelincahan itu nomor 1. Oke, terus gimana dong ke depannya? Apa Jepang harus milik salah satu? Atau jangan-jangan ada jalan ketiga? Sebuah jalan tengah yang bisa mengambil enaknya dari masa lalu sekaligus masa kini. Nah, masa depan itu mungkin bentuknya adalah model hibrida. Coba bayangin deh, sebuah sistem di mana gaji kamu itu berdasarkan performa, tapi tetap ada gaji pokok yang stabil jadi nggak was-was.
Loyalitas itu dibangun bukan dari berapa lama kamu kerja, tapi dari seberapa besar perusahaan berinvestasi ke pengembangan dirimu. Jadi, yang terbaik dari sistem lama dan baru digabungin. Jadi, kita sampai di pertanyaan pamungkas yang lagi dihadapi dunia kerja Jepang. Sistem lama nawarin stabilitas, sistem baru nawarin kebebasan. Pertanyaannya adalah, bisakah generasi sistem berikutnya nawarin keduanya? Jawaban dari pertanyaan ini bakal nentuin masa depan kerja jutaan orang di Jepang.